Halo teman-teman, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Weekly Class Gunadarma Ayu edisi Jumat 6 Januari 6 Maret 2026. Senang sekali saya Faras selaku MC yang dapat menemani teman-teman semua pada malam ini untuk belajar bersama. Malam ini kita mengangkat tema yaitu Create Your Own Dashboard. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada teman-teman untuk menonaktifkan mic selama sesi materi berlangsung agar kondusif dan boleh banget menyiapkan pertanyaan terbaiknya untuk sesi Q&A nanti. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya teman-teman on cam terlebih dahulu ya, agar suasana lebih interaktif. Oke, langsung aja kita mulai weekly class ini, yang akan dibawakan langsung oleh pemateri kece kita malam ini. Kak Reval Keza, waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di Wiki Class terakhir ya, pertemuan keempat. Jadi kita langsung aja di pertemuan keempat ini kita gak ada materi lagi, kita udah gak ada materi. Dan di pertemuan keempat ini kita lebih fokuskan kepada praktik gitu. Jadi kita bakal mencoba praktik MQTT yang di pertemuan ketiga kita udah materinya. Saya coba share screen dulu ya. Oke, jadi di praktik ini kita kita akan membuat sebuah mini dashboard gitu. Kita bakal pakai protokol MQTT. Jadi bisa dikatakan di sinilah fokus kita ya, membuat sebuah dashboard menggunakan protokol MQTT gitu. Jadi bisa dikatakan ya dashboard ini tuh dashboard yang melakukan monitoring eh, suhu ya, suhu kelembapan ya. Terus juga ada gas sensor nih sebagai sensor utamanya yang akan digunakan untuk menjadi sebagian dari inian eh, alarm gitu. Jadi kita akan membuat dashboard ya gas alarm namanya. Jadi alurnya gini, kalian bisa lihat dulu di sini komponennya ada sensor, ada tiga ini aktuator ya, ada buzzer, relay, LED, lalu ada broker, ya nanti kita bakal pakai MQTT. Terakhir di sini ada interface ya, gitu. Nanti jadi alur itu si ESP32 itu membaca kedua sensor ini nih, sensor gas sama sensor DAT. Kan kalau sensor DAT itu outputnya ada dua, udah mengeluarkan kelembapan sama suhu. Kalau lagi gas sensor itu outputnya cuma gas sensor ya dalam bentuk analog. Jadi SP32 akan membaca dua sensor ini, lalu dua, dua sensor ini ya, datanya dibaca, lalu akan dikirimkan ke broker. Nanti di broker akan ngasih notifikasi ke server, server baca topik ya, baca topik di broker, nanti datanya diambil, ditampilkan di interface, lalu mengarah ke dashboard. Nah, yang kontrol ini ya, di interface ini kan ada dua nih, ada dashboard yang buat nampilin data dari DHT22 sama gas sensor. Lalu ada kontrol juga. Nah, kontrol ini dia akan mengirimkan pesan kembali ke ISP32 gitu. Jadi eh, MQTT ini ya kelebihannya gitu. Dia bisa komunikasi langsung ya. Bisa dari ISP32 ngirim data ke server, ditampilkan ke dashboard, atau dari server ya. Ini sebuah kontrol dikirimkan ke ISP32. Nanti dia kembali ke aktuator ini. Gitu. Tapi di sini alurnya gini. Kontrol ini ya dari user itu akan dikirimkan melalui server, lalu broker. Nanti di SP32 itu diolah untuk ngidupin LED. Ini contohnya LED ya dulu ya, karena di Walkway kita pakai Walkway juga untuk simulatornya. Itu nggak ada aktuator lain itu yang sekiranya cocok. Dan
eh, balik lagi karena ini simulator doang dan menggunakan aktuator digital itu adalah apa ya, nggak masalah gitu, kayak sering aja gitu project-project kebanyakan emang menggunakan yang modelnya itu model output ya, output digital. Kalaupun analog biasanya itu project-project khusus gitu. Jadi output yang bakal nanti dikeluarkan itu untuk buzzer, relay, dan juga LED. Nah, buzzer relay ini itu nggak dikontrol oleh user, tapi dikontrol oleh ISP3 sendiri. Jadi ISP32 ini ya, selain dia mengirimkan ke server, lalu ditampilkan ke dashboard, dia juga mengirimkan data ini ya ke ISP32, diolah sama ISP32 untuk mengaktifkan ini buzzer dan relay. Jadi buzzer dan relay ini bisa kita ibaratkan sebagai indikator atau alarm ketika gas sensor ini terdeteksi dalam kondisi berbahaya gasnya. Seperti itu. Jadi ISP3 ini punya dua tugas ya. Tugas pertama itu ngirim ke dashboard. Ya, tugas kedua itu ngontrol alarm gitu. Dan si server dia itu di bagian interface-nya punya dua, yaitu dashboard menampilkan data dari ISP32 dan juga kontrol ngirim data ke ISP32 gitu. Sekarang kita coba langsung praktik aja ya. Kita kunjungi dulu deh ke GitHub saya. Ya, ini saya coba kasih taruh di kolom chat dulu ya. Siapa tahu mungkin belum ada yang dapat. Jadi kita ini adalah project yang udah saya buat. Kita bakal coba clone. Ya. Sebelum clone, pastiin kita udah punya dua komponen dasar dulu ya. Kita pakai Python. Ya, kita bakal cek dulu apakah Python tersedia. Saya pakai yang versi terbaru 3.14 dan juga kita pakai pip. Nah, kita pakai pip. Nah, buat ngecek Python atau pip udah ada, kalian bisa pakai perintah nih Python version atau dan pip version ya. Kalau dia muncul, outputnya berarti keduanya itu sudah tersedia gitu. Dan kita bisa langsung gunakan. Kita langsung aja nih, kita coba langsung clone aja ya. Git clone di GitHub saya nih di kode. Kalian copy aja. Nah, ini setelah kalian copy, kalian enter. Untuk Windows sepertinya sama ya, untuk perintah git clone juga seperti ini ya. Nah, kalau ini kan udah selesai nih berarti. Kalau udah selesai berarti kita tinggal cek aja nih di directory. Kalau udah muncul ya, namanya wiki class IoT, kita bisa langsung aja nih masuk ke directory wiki class IoT. Jadi di dalamnya itu kalian bakal dapat file app.py, ini servernya. Lalu ada requirement text, ya. Ini adalah paket dari pip. Lalu ada sketch. Ini kode ESP32 ya. Lalu ada static sama template. Ini adalah kode untuk interface gitu. Jadi ada kode untuk server, kode untuk interface, sama kode untuk ESP32 gitu. Nah, sekarang kita mau coba buat environment dulu nih gitu. Supaya paket-paket yang kita install itu tidak mengganggu sistem dan sekaligus membuat paket itu terisolasi gitu. Kita bisa buat menggunakan perintah Python min ya, env. Ah, jadi ini perintah utamanya untuk membuat sebuah environment dan ini namanya bebas. Kalian bisa pakai seperti saya ya, env atau kasih my env, bebas. Nanti tinggal kalian atur sendiri. Kalau saya biasa pakai env.
Nah, ini udah selesai. Terus kita coba cek lagi nih. Biasanya kalau udah selesai itu ada folder env nih. Ya, sama nih. Selanjutnya kita bisa aktifin dulu nih. Aktifin environment dulu. Eh, kalau di Windows, kalau nggak salah dia langsung bisa aktivasi pakai perintah tanpa perintah ini, ya, tanpa perintah source. Jadi kalau nggak salah di Windows ya, itu env pakai slash kanan, masuk ke bin, terus aktivasi gitu. Kalau udah berhasil teraktivasi, ada tandanya nih biasanya nih, ada tulisan env nih, gitu. Kalau udah masuk sini, udah masuk ke atau bisa dikatakan environment udah aktif, berarti kita bisa langsung install paket pip gitu. Nah, kita bisa cek dulu nih, kita cek dulu pip list. Nah, ini kan paketnya masih kosong. Saya mau install paketnya langsung dari requirement text. Jadi requirement text ini itu isinya adalah eh, paket-paket ya, nama paket lebih tepat ya, nama paket yang akan diinstal nanti gitu. Kalian bisa menggunakan perintah pip install ya, min r itu artinya ke baca file. Di sini pakai requirement.txt gitu. Kalian bisa klik. Nanti di sini dia bakal download dulu nih. Atau kalau kalian nggak mau pakai ini ya requirement text, kalian bisa pakai perintah manual. Bisa pakai perintah flex sama paho mq titik. Soalnya kita cuma pakai dua paket doang nih. Paket flex ya untuk servernya dan paket paho mq titik. Ini untuk komunikasi mq titiknya di flex gitu. Karena sudah install, kita cek lagi apakah udah ada. Nah, kalau udah muncul seperti ini ya, khususnya untuk nama flex dan nama paho mq titik, berarti kita udah bisa masuk nih ke ke untuk membuat server ya. Tapi karena kita udah ada nih, udah server, kita coba kita fokuskan dulu deh. Sketch. Kita bakal lihat gimana kode MQTT itu dibuat ya di Arduino. Ini saya buka Arduino dulu. Nah, ketika kalian udah masuk ke Arduino IDE, kalian bisa ke file, terus open, terus sebentar.
Oke, sebentar ya teman-teman. Kak Revalnya ada kendala. Sorry, sorry. Kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi setelah kalian masuk ke Arduino, kalian bisa nanti open ya, open nanti ke directory ini. Kalau saya kan di directory home ke Wikiclass sih. Kalian bisa ke sini terus ke bagian eh Wikiclass nanti bagian ke sketch. Nanti kalian langsung ke sketch saja gitu. Di sketch nanti ada ini. Nah, nanti kan di sketch nanti ada ISP32 MQTT. Nah, gitu. Nanti kalian masuk aja, nanti ada file ino-nya, nanti kalian masuk situ. Kalau ini tuh eh, kode-kode pertemuan kemarin 32 gitu. Ini saya bakal jelasin itu kode untuk MQTT di Arduino ya. Jadi seperti biasa ya, kita bakal pakai butuh library WiFi, wifi.h. Terus lanjut ini nih, kita pakai butuh library PubSub client. Ya. Kalau saya pakai by mana? Lion. Sebentar. Nih, saya pakai by Nick O'Leary. Saya tandain ya. Nick O'Leary. Nah, jadi library ini itu digunain buat supaya ESP32 ini bisa berkomunikasi lewat protokol MQTT. Ya. Terus saya pakai DHT2. Ini library buat sensor, sensor DHT. Kalau saya pakai by Adrefit kalau nggak salah. Sensor, oh Adrefit. Nih, sensor DHT sensor library ya, by Adafruit. Saya pakai by Adafruit. Nah, untuk Arduino JSON sama seperti kemarin, ya. Kalau kalian pakai Arduino juga pasti kalian harus ada install by Binoit. Yap. Ini library yang kita butuhin ya. Ada WiFi pastinya ya untuk internet. Ada sub client untuk komunikasi MQTT. Ini di AT sama Arduino JSON opsional sebenarnya. Kalau saya kan untuk project ini pakai sensor DHT dan juga pakai data JSON nih buat ngirim em, data itu nih apa namanya monitoringnya. Selanjutnya seperti kemarin ya kita bisa setup password dan SSID WiFi karena kita pakai simulator Walkwi, kita pakai Walkwi guys. Gitu.
passwordnya bisa kosong aja. Dan di sini, ya, ini konfigurasi paling penting untuk MQTT. Jadi, ketika kita menggunakan broker MQTT, kita juga harus menyatakan dulu nih, kita pakai eh, nama broker itu apa. Contohnya, kali ini kita pakai nama broker.ivmq.com. Ya, kita pakai broker ini, alasannya pertama karena broker ini gratis. Broker ini gratis, terus dia nggak perlu login gitu. Dan nggak perlu login ini ya, jadi alasan kenapa kita bakal bikin key di sini. Gitu. Dan kalau bisa kayaknya kalian jangan sama nih, jangan sama kayak saya. Kalian bisa buat sendiri, kalian acak-acak sendiri. Karena gitu, kita kan nggak login nih, kita nggak dapet API key dari servernya, dari brokernya, ya kita bikin key itu sendiri gitu. Lalu selanjutnya di sini ada kita manggil ini ya, WiFi client. Yes, saya kasih nama ISP client. Jadi di sini tuh supaya ISP32 bisa terhubung ke internet, khususnya untuk memulai koneksi TCP ya. Nah, nanti eh, si objek SPK lain ini akan digunakan oleh library eh, MQTT gitu, khususnya untuk objek PubSub client. Nanti dia manggil si koneksi TCP yang udah kita buat nih, gitu. Jadi pastiin ini ada nih, kedua ini ada untuk komunikasi MQTT. Selanjutnya itu kita bisa turun ke bawah nih. Ada pin konfigurasi. Ini untuk pin DHT, ini untuk gas sensor, relay, buzzer, dan ini untuk LED. Kalian bisa sesuaiin, yang pasti harus sesuai dengan dashboard, apa namanya? Da- Dataset ya, dokumentasi dari ISP32-nya, pinnya. Itu disediain apa aja. Dan saya pakai pin yang biasa gitu. Biasanya emang untuk di AT pakai di pin 4 atau pin 2 ya biasanya. Untuk 34 ini dia itu analog, ya, pin analog, input only, analog. Untuk 2625 ini bisa input bisa output. Jadi saya pakai untuk relay dan buzzer ya di pin 26 dan 25. Gitu untuk ini LED saya pakai 14, 27 dan 33. Nah, selanjutnya saya membuat kayak kemarin ya, membuat TAT, saya skip aja. Dan ini nih wujud asli dari topik ya, yang kemarin kita bahas apa itu topik. Jadi topik itu mirip kayak endpoint juga gitu. Dan di sini saya nambahin jadi Q ini ya. Q ini ditaruh di sini gitu. Dan digabungkan sama topiknya. Sebenarnya bebas kalian mau kasih nama apa aja gitu. Karena nanti ini intinya harus sama kayak di server gitu. Lalu selanjutnya ini variabel global ya, sama seperti kemarin buat taruh variabel. Dan variabel global ini, kenapa variabel ini dijadikan variabel global? Karena variabel ini bakal diakses oleh banyak fungsi nih. Bakal diakses oleh banyak fungsi. Gitu. Oke, ini saya tutup dulu fungsi-fungsinya. Sekarang kita fokus ke void stop dulu. Nah, di void stop sama seperti kemarin kita pakai cara monitor. Jadi kita akan memulai sebuah serial. Lalu di sini pin mode, inisialisasi pin. Kalau digital rewrite ini di bagian stop ini fungsinya untuk memulai aja, untuk memastikan kedua aktuator ini itu tidak langsung menyala. Jadi kita langsung offin dulu keduanya. Lalu DHT bikin untuk memulai komunikasi ya atau pembacaan sensor DHT. Dan di sini koneksi WiFi ya, sama seperti pertemuan ketika kemarin. Gitu aja. Dan di sini bagian ini. Inilah bagian inti dari MQTT. Artinya bagian ini artinya kita memulai atau menghubungkan ISP32 ke broker MQTT.
Ya, ini kan tadi nih nama MQTT server sama portnya. Dan portnya itu di field ya. Di fieldnya itu ini 1883. Jadi perintah atau metode set server ya itu menerima domain dan juga port gitu. Parameter yang diterima ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke set callback. Jadi set callback itu adalah sebuah metode yang menerima fungsi pembacaan data MQTT. Makanya saya kasih nama fungsinya read data MQTT. Kita bakal coba lihat nih read data MQTT mana ya. Nah, ini ya sih seperti ini. Dan parameter ini itu udah default ya, maksudnya harus seperti ini gitu. Char topik, by payload, unsetnet integer ya, dan panjangnya itu length gitu. Jadi em, fungsi ini bukan kita yang pakai, tapi si library dari MQTT ini yang pakai nih gitu. Jadi saya di sini karena apa ya? Payloadnya itu dalam bentuk tipe byte ya, tipe byte. Kita harus ubah tipe byte ini ke dalam bentuk char. Ya, kan byte itu kan binary, bentuk binary. Binary ini bakal diubah ke ASCII ya, menjadi char. Lalu char ini baru bisa kita konversi ke string lagi. Makanya saya di sini membuat buffer string. Jadi benar-benar data yang dikirimkan oleh MQTT itu bukan benar-benar pure JSON, ya bukan JSON, tapi data yang dikirimkan oleh MQTT itu tipenya byte, terus char, bisa char, sama string. Tapi saya pakai yang paling ringan yaitu tipe byte yang paling standar juga sebenarnya. Byte itu standar. Dia pakai komunikasi byte, tipe byte ya. Ini debuggingnya. Lalu di sini nih, jadi inti utamanya. Jadi setelah topik, maksudnya payload itu dibaca ya, data MQTT itu dibaca, apa yang mau dilakukan? Di sini saya membandingkan dulu nih. Membandingkan ini STL topik ya, dari topik ini. Topik ini tadi alamat ya, alamat ini. Jadi topik yang masuk, apakah sama ya, dot equals dengan topik LED1. Topik LED1 apa? Ini ya. Kalau sama, dia akan menjalankan perintah set LED. Gitu. Begitu juga di else if gitu ya. Dan saya kenapa pakai dot equals? Karena kemarin saya coba pakai double equals ya. Oke, double equals sama kayak gini nih, double equals itu nggak bekerja. Dan untungnya di bahasa C++ itu ada metode yang metode resmi ya buat ngecek kedua string apakah itu sama gitu. Jadi dia pakai fungsi dot equals. Saya kemarin coba pakai ini itu gagal. Jadi saya memilih pakai dot equals gitu. Nah, saya coba masuk nih dari set LED ke set LED-nya nih. Fungsinya itu ngebahas apa aja. Jadi di sini itu cuma ngidupin aja nih perintahnya, ngidupin LED ya dari pin apa yang diterima ya. Nih dari sini LED 1 itu pin berapa tadi? Pin 14 ya, pin 14. Misalnya kalau state on berarti dia high, selain dari on berarti dia off gitu. Dan ini sebenarnya buat ngebersihin apa namanya? String ya. Misalnya ya, dot trim itu fungsinya untuk ngebersihin spasi atau new line. Misalnya, data yang diterima itu bentuknya seperti ini nih. Ada spasi, on, spasi, sama slash. Biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dibersihkan pakai perintah dot trim. Nanti hasilnya pure cuman on doang nih. Makanya saya bisa pakai dot equal di sini. Gitu. Dan dual double pakai dual dual equals ini, double equals ya. Itu dipakai untuk biasanya buat string-string sederhana aja sih. Kan kalau ini kompleks ya. Ini kompleks, topik ini bercampur sama ini sebenarnya. Key, ini kompleks sih stringnya. Beda sama on doang. On itu satu kata. Gitu. Sekarang kita masuk ke loopnya.
Saya buat lapisan ini, apakah klien ini terhubung? Kalau dia tidak kok terhubung, maka dia akan menjalankan reconnect MQTT. Nah, reconnect MQTT ini fungsinya ketika MQTT broker itu terputus sama ESP32, dia akan mencoba menghubungkan. Nah, ini fungsinya. Saya pakai while. Jadi while ini benar-benar melakukan looping terus-menerus ya. Ketika broker belum terhubung gitu. Nah, ketika sudah terhubung, nah, jika sudah terhubung, kalian connect. Nah, ini ada namanya ID ESP32. ID untuk broker ESP32. Dan pastiin ID ini berbeda nih. Dipakai ketika kalian itu punya banyak device ya, multiple device gitu. Jadi kalian bisa kasih misalnya untuk ISP1 kasih ISP1, ISP2 kasih 2, ISP3 kasih 3. Dan itu nggak boleh sama, nanti bakal bentrok gitu. Apalagi kalian menggunakan di topik yang sama. Nah, di sini kan ada client.subscribe ya. Sama seperti saya bahas di pertemuan ketiga, dot subscribe artinya itu mengikuti ya. Artinya ketika ada notifikasi broker, dia bakal tahu nih ISP32 bakal membaca notifikasi tersebut gitu. Dan apa yang di-subscribe? Yang di-subscribe itu adalah topik ya. Topik dari ini, topik LED itu. Dan topik LED ini publishnya ada di server Flex gitu. Nanti kita bakal bahas lagi. Lalu ini read sensor ya. Cuma fungsi membaca sensor. Ini di HT, ini analog, ini debuggingnya. Udah, terus handle alarm. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi si SP32 selain dia ngirim dashboard ya, nih, dan data, ya selain dia ngirim data ke, apa namanya, ke broker, dia juga melakukan handle alarm kalau gasnya terindikasi berbahaya. Di sini kayak saya udah pasang batas ambang bahaya. Saya pakai analog satuan ya, satuannya analog digital, analog. Kalau mungkin kalian sesuaiin sama ppm asli bisa, tapi karena di Walkbee ppm asli sama output itu beda. Outputnya itu analog, jadi saya pakai analog di sini. Oke, nanti kalau misalnya dia dalam kondisi bahaya, dia akan aktifin relay dan buzzer serta akan ngirim notifikasi ke MQTT. Gitu. Kalau sekiranya aman, berada di bawah ambang batas, berarti dia buzzer dan relaynya akan low serta mengirimkan notifikasi aman. Gitu. Dan terakhir, send data MQTT. Ini tadi fungsi buat ngirim data MQTT ke server. Ya, sama seperti kemarin kita pakai data JSON, dan data JSON ini nggak langsung kita kirimkan ya. Kita ubah dulu ke char. Karena kalau kita lihat ya, di fungsi ini, ya saya arahkan, parameter kedua yang ini, itu dia menerimanya char, bukan static JSON dokumen. Jadi saya harus ubah dia ke char dulu. Menggunakan fungsi serialization. Ini jadi tipe data variabel yang memiliki tipe data static JSON akan diubah ke buffer. Variabel buffer yang memiliki tipe data char array, khususnya char array ya. Baik lagi eh, untuk membuat sebuah string di bahasa C itu biasanya kita cuma pakai char array atau char pointer gitu. Jadi sama-sama aja. Udah, jadi intinya ya, kalau kalian lihat di sini ada setupnya, khususnya ya untuk MQTT yang ini, ya saya anggap kalian sudah mengerti kalau ini MQTT-nya artinya memulai atau menghubungkan ke broker. Ini adalah fungsi
membaca data MQTT ya. Lalu di sini itu fungsi untuk menghubungkan ulang jika terjadi eh, atau koneksi terputus. Sisanya fungsi ini sama ini mana ini itu udah dihandle sama client.loop. Jadi bisa dikatakan OOP yang dihandle sama library gitu. Dan sisanya dia data ini adalah fungsi yang tadi kita lakukan ya buat ini buat membaca sensor, untuk handle alarm, untuk monitor, untuk mengirimkan data ke MQTT. Jadi data sensor ini dipakai di dua fungsi, yaitu handle alarm dan send data MQTT. Gitu. Sekarang kita balik lagi ke sini, saya bakal coba liatin ini server Flex ya. Oke. Nah, jadi Flex ini framework Python ya, khususnya untuk backend. Kalau kalian mau jadiin front end, kita butuh import yang nama itu render template. Render template ini. Gitu. Baru bisa dia apa ya, merender halaman HTML. Lalu ini adalah apa namanya? Lab itu tadi paket ya, paket atau library Paho MQTT. Saya singkat jadi MQTT aja namanya. JSON udah ada dari Python ya. Lalu selanjutnya kita tadi nih. Nah, di bagian ini itu kan sama kayak Arduino. Kalau di Arduino ya, sama-sama mendeklarasikan eh, apa namanya, server yang sama, pakai broker ini. Di Python juga pakai broker ini. Portnya juga sama, 1883. Di Arduino juga sama, 1883 gitu. Key-nya juga sama. Ya. Terus topiknya juga sama. Jadi semuanya di sini ibaratkan disamaratakan gitu. Ini juga sama ya topiknya. Key sensor data, key alert case. Ya, sama gitu. Lalu selanjutnya ini adalah objek ya, directory objek. Fungsi ini sebenarnya opsional. Saya bikinnya biar terstruktur aja. Karena ini bakal langsung dikirimkan ke JSON. Jadi kalau kalian lihat nih, kita di kode Python ini ada dua jenis nih. Ada protokol REST API, HTTP, sama protokol MQTT. Nah, MQTT ini itu ngobrolnya ya tadi ya. Itu ngobrolnya sama ESP32 sama ini. Kalau REST API itu ngobrol dari data MQTT ini, ya, khususnya yang udah diolah ya, khusus diolah ke dashboard, ke website-nya gitu. Nanti kita akan bahas. Jadi fungsi onConnect ini sama ya, kayak fungsi reconnect ini. Tujuannya sama. Ketika si server ini tidak terhubung ke broker, dia akan coba rekoneksi ulang. Tapi di sini lapisan ini sudah diabstraksi oleh ini. Nih, ini sudah diabstraksi oleh ini. Jadi kita nggak bisa apa apa namanya, bisa dikatakan nggak ada while looping kayak di Arduino nih. Kalau ini kan ada while looping. Tapi kalau sama Flex itu sama library dari Python itu udah di handle gitu. Tapi sama-sama tujuannya nih, ada subscribe-nya gitu. Jadi kalau kalian pusing nih, apa sih sebenarnya yang di subscribe sama di publish? Jadi gini, kalau di Arduino, ya, ya di subscribe itu adalah publish-nya dari server Python. Siapa? Yaitu ini, ya. Nah, si, si flexing atau servernya itu nge-subscribe topik, ya, topik dari publish-nya di Arduino, yaitu ini, dan mana? Ini.
sama kan? Publish topik data, ya. Di sini juga subscribe topik sensor. Cuma namanya aja beda kan. Itu kan alamatnya sama nih topik ya, sensor data gitu. Intinya kalau ada subscribe pasti ada publish ya. Komunikasi gitu. Lalu untuk dev on message ini sama kayak ini. Kalau di Arduino sama kayak ini. Mana? Oh ini. Baca data MQTT ya. Jadi sama nih bandingin nih. Apakah topik yang masuk itu sama kayak topik sensor? Ya. Kalau sama dia akan melakukan perintah ini. Gitu. Dan di apa namanya? Di Python caranya agak beda. Tapi tetap sama tujuannya. Kan kalau ini kita pakai fungsi for ya. Karena yang diterima itu adalah byte. Bedanya byte ini diubah ke char. Char ini bakal dimasukin ke dalam string. Kalau di Python, ya, ini kita bisa langsung pakai perintah decode. Decode itu ngubah dari byte atau biner ke bentuk yang bisa eh, ada di Python itu string. Jadi bisa jadi string. Dan dot strip ini sama kayak dot trim. Nih, sama kayak dot trim. Tujuannya buat ngapus spasi sama new line. Udah sih untuk itu. Jadi ya nol ini di value. Terus yang ini juga sama. Gitu. Kalau topiknya sama kayak topik alarm, pemberitahuan, maka dia akan menjalankan perintah. Saya dibungkus oleh try untuk membaca error ya di sini supaya tidak terjadi crash juga. Dan di sini sama gitu. MQTT.client. Jadi ini sama kayak ini ini dia sama. Cuman bedanya saya pakai MQTT versi 2 ya. Jadi dia apa ya? ID broker yang ID server yang terhubung ke broker itu udah otomatis kebentuk sendiri gitu. Dia udah otomatis ke generate. Jadi bisa dikatakan udah diabstraksi sih oleh library-nya. Lalu on connect sama kayak tadi ya. On connect sama kayak reconnect, on message sama kayak read data, mana? Read data. Nah, ini juga sama kayak kedua ini ya. Kita langsung aja. Kedua ini sama kayak ini dan ini. Gitu. Nanti kalian bisa coba baca-baca sendiri dan di sini adalah REST API-nya. Yep. Ini adalah rootnya ketika pertama kali masuk ya. Apa yang akan dirender yaitu indeks HTML ada di static, di template. Lalu untuk ini adalah sebuah endpoint dengan metode get. Jadi saya di pertemuan ketiga juga bilang kalau website itu nggak bisa berkomunikasi langsung ya. Maksudnya datanya itu nggak bisa diambil langsung dari kode Python misal atau dari backend. Dia butuh yang namanya itu API. Dan di sini adalah contohnya. Kita pakai sebuah endpoint dengan metode get yang nanti endpoint ini akan dikunjungi ya, akan dikunjungi oleh si HTML. Nanti saya akan perlihatkan kode HTML seperti apa. Khususnya JSON ya. JSON apa? JavaScript. Lalu untuk ini adalah metode post. Jadi dari HTML akan dikirimkan ke backend ini. Atau bisa katakan si server menyediakan sebuah endpoint untuk mengirimkan data. Gitu. Nah, di sini saya bakal coba buka ya. eh, Template ini. Sebentar.
Ini adalah file HTML-nya. Untuk link CSS agak beda ya, karena kita pakai framework apa Flex. Jadi kita bakal diarahin ke, saya bakal arahin ke static, dan untuk scriptnya juga arahin ke static gitu. Nah, ini nih fungsi-fungsi ini tuh ada di file JavaScript ya. Jadi untuk ini kita bisa abaikan dulu. Static script.js. Nah, sama kita tadi ya, fungsi set LED bakal itu ada di script.js ya ini. Dan ini tadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil ya, untuk mengambil data dari backend ini. Jadi alamatnya sama nih, alamat ini sama alamat yang di JS itu sama. Gitu. Bisa diolah deh, di parsing. Untuk data ini, untuk fungsi ini ya tadi sama aja. Fungsi ini tuh bakal dikirimkan ke metode post. Metode post punyanya backend di sini. Ya, endpointnya. Endpointnya ini. Ya. Dan kita bakal ngirim dalam bentuk application JSON. Dan di sini terima juga sebagai JSON. JSON ini nanti dipecah ya sesuai di sini parameternya. Ada LED, LED ya berapa sama state-nya apa. Nanti dia akan memanggil fungsi ini. Fungsi ini akan mengirimkan JSON lalu tersampaikan ke server backend. Diambil LED sama state-nya apa. LED nanti masuk ke topik ya, bagian topik. State-nya itu masuk bagian client publish. Sebenarnya sama sih, topik ini juga masuk ke publish, state-nya bakal masuk ke sini. Gitu. Dan habis ini kita langsung coba praktik kayak Walkwi. Kita pakai Walkwi. Kita pakai walkwi.com lagi, dan ya kita pakai ASP32. Kita bakal langsung aja nih mencoba ap- apa tadi dashboard MQTT-nya ya. Jadi sensor yang kita butuhin itu ada sensor gas, nah ini, lalu sensor DHT, dan juga sensor cukup ya, dua doang. Ke aktuator kita butuh relay dan juga buzzer gitu. Untuk rotasi pakai kayak tombol R ya. Kita juga pakai LED. Saya rotasi dulu, saya copy, dah gitu. Dan ini kita copy deh biar kita bisa lihat juga. Saya copy tapi saya tidak compile di sini ya, saya compile di Arduino. Maksud saya tujuannya buat ngelihat pin konfigurasinya aja. Kalian bisa lihat ya, kita bakal coba pasang di HT dulu. Jadi HT ada sisi kita pakai 3 volt ya. SDA. Nah, ini SDA ini akan dihubungkan ke pin 4. Pin 4 ada di sini. Pin 4 ya. Lalu NC kita bisa kosongkan, dan ground ya, ground di sini. Seperti itu. Untuk gasnya kita lihat, gasnya kita pakai pin apa? Pin 34 ya. Input only. Ya, yang out kan ada out, ada layout. Layout itu digital. Nah, kita nggak pakai ini, yang digital kita pakai yang analog nih. Analog output ke 34 mana? 34. Terus di sisi ini ya tadi ke 3,3 volt, ground juga ke ground. Saya rapiin deh. Kan setelah itu buzzer.
Buzzer udah. Buzzer itu ke pin 25. Jadi wiring itu cuma gitu-gitu doang tuh. Kita tetapin di kode, kita hubungkan gitu. Saya rapihin. Ini juga sama. Kita pakai tegangan 3,3 volt aja. Tapi biasanya apa ya? Relay itu pakai 5 volt ya. Kalau misal gak kuat ya secara real, kalian bisa pakai 5 volt. Untuk N-nya itu pakai pin 26. Pin 26. Oke, sekarang udah seperti ini kita ke LED. Di LED cuma dua kaki ya, ada katoda sama anoda. Katoda itu pasti hubungan ke ground. Ground ini aja deh. Ini hubungan ke ground. Gitu. Nah, untuk anoda kita sesuaikan. Misalnya LED 1 untuk pin 14, ini LED, anggap aja LED 1 ke 14. 14. Oh, ini 14. Ya, 14. Lalu untuk LED 2 ke anodanya ke 27 ya. Dan LED 3 itu ke pin 33. Udah deh. Sekarang kita coba compile dulu ya. Seperti kemarin ke sketch, terus export compile binary. Kalian tunggu. Kalau kalian mau pakai ini silahkan. Berarti biasanya biasanya berat dan pasti butuh install library dari Workway dulu. Kadang bisa lama nih kalau beginian. Nah, kalau saya cepet nih, udah langsung jadi. Kita langsung aja nih, coba jalanin ya. Sebelum itu kita coba jalanin ini dulu deh, Python ya. Kalian bisa menggunakan perintah Python app.py. Oh iya, kita belum masuk ke ini nih. Environment pasti setelah itu. Nah, kalau ini udah berhasil atau bisa katakan ini udah muncul, link ini udah muncul, ya. Jadi kita bisa copy, kita coba langsung tampilkan web browser. Nah, kan saat ini masih nol ya, masih nol, masih nol, masih nol, juga strict. Itu karena si mana sih? Nah ini simulator walkthrough-nya itu belum jalan, gitu. Kita bisa jalanin ya. Tadi kan kita udah compile, kita jalanin di sini, kita bisa klik kanan, comment palette, upload, upload firmware, and start simulation. Kita arahin ke Wikiclass IoT, ke sketch. Ini tadi kodenya. Oh, bukan di sini tadi nyimpennya. Kalau saya nyimpennya di sini kayak. Sama aja nanti kalau kalian coba, saya nyimpennya di sini. Nah, ini ya, pokoknya pasti nanti ada file, ada folder build ya, ada folder build. Ini ada folder build, masuk. Jadi format yang .ino.bin. Klik dua kali deh. Dia bakal koneksi dulu, nyari koneksi. Nah, udah terhubung. Ya, connected. Berarti langsung ke kirim nih. Coba kita lihat. Nah, itu data langsung muncul tuh. Jadi MQTT itu seperti itu tuh. Ini coba saya speed aja deh. Nah,
Jadi kita coba main-main dulu nih, misalnya kita atur-atur, kita acak-acak dulu, buat ngecek apakah data di sini juga berubah. Ya, data juga berubah di sini ya. Tuh, gasnya ini kondisi berbahaya, kita coba turunin ppm-nya misalnya. Ini tadi masuk ke sama. Jadi bisa dikatakan cukup real time ya untuk MQTT ini. Terus kita mau coba hidupin LED, ya perintah tadi. Jadi masuk ke fungsi script.js, datanya akan dikirimkan ke dari REST API ke MQTT dulu, baru nyala. LED 2 juga seperti itu. Nanti di sini juga ada muncul debugnya nih, mana ya? Ini debugnya, gitu. Dan untuk relay sama buzzer ini nggak kedengeran, tapi relay bisa kita cek nih, misalnya dalam kondisi tidak aman, berbahaya. Nanti muncul nih cahaya hijau apa LED hijaunya apa namanya nyala gitu gitu. Dan di sini untuk ini dibagi doang sih, apa aja yang kelihatan di sini. Yap, jadi kurang lebih seperti itu ya. eh jadi fokus kalian kalau MQTT pasti ini ya, buat mulai server, fungsi read data MQTT ini opsional tapi sangat disarankan ketika tidak apa namanya terputus dari broker bisa pakai reconnect lagi. Nah, lalu sisanya dihandle oleh client.log. Fungsi sisanya ya bebas itu. Kalau yang mau misalnya baca sensor, mau langsung aktifin aktuator atau segala macam, logikanya bisa di bawah ini semua gitu. Yang pasti read sensor itu ada hubungannya sama eh, ini ya, handle alarm, send data MQTT, sama send data MQTT sama publish ya. Ini bagian ini ya. Apa namanya? Publish itu library ya publish. Dan publishnya harus ada temennya gitu. Topik publish itu eh harus ada temennya. Itu subscribe biasanya gitu. Apa di ESP32 subscribe, publishnya ada di server. Kalau servernya subscribe, berarti publishnya ada di ESP32 atau sebaliknya. Gitu. Oke. Jadi untuk pertemuan keempat seperti itu aja. Untuk terakhir ya. Sisanya kalian bisa dapat GitHub saya, bisa kalian gunain ya. Ya, kalian boleh ambil data, ambil apa kodenya. Kalian coba pelajarin juga. Jadi untuk instalasinya udah saya sediain di sini. Ya, masih tadi folder sketch itu sebenarnya bebas sih mau taruh di mana ya. Mau taruh di project kalian bisa, mau taruh di luar project kalian bisa. Tapi kalau sekiranya emang satu project, biasanya satu sketch ini ada di folder yang sama. Static template ini karena tadi saya pakai Firefox ya. Jadi pada intinya kalau kalian masuk ke IoT dan kalian bingung mau pakai framework apa untuk interface ya, ya kalian bisa pakai framework keluarga Python. Contohnya ada Flex sama Fast API gitu. Kalian bisa pakai dua framework itu. Atau mau pakai rada tinggian, bisa pakai PHP, Laravel. Saya kurang merekomendasikan framework keluarga React, keluarga JS. Saya kurang merekomendasikan itu karena bisa dikatakan framework itu cukup berat buat IoT, apalagi server buatnya kalian sendiri itu misalnya. Kecuali kecuali kalian itu mungkin udah punya server di luar sana ya, kalian bisa pakai dan server itu kuat untuk ngehandle framework React atau keluarga JS, nggak masalah itu. Jadi biasanya kan IoT itu benar-benar sumber daya terbatas gitu. Ini saya- Oke di sini
saya cukupkan ya. Terima kasih yang udah hadir di wiki kelas terakhir ini. Saya cukupkan dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari Kak Reval. Beri reaksi tepuk tangan virtual dulu dong teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang penasaran terkait materi ini atau konsep yang tadi dijelaskan, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk bertanya. Nah, ayo silakan yang mau ada pertanyaan mungkin. Boleh banget nih teman-teman yang ingin bertanya, karena itu menjadi poin kalian loh. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih, karena itu menjadi poin kalian loh. Oke, mungkin nggak ada yang ingin bertanya ya, saya cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman yang belum absen, boleh nih diisi absennya terlebih dahulu. Untuk operator mungkin boleh ditampilkan link absen.
Bagi teman-teman yang mengalami kendala pada saat absensi, boleh ya bertanya di kolom chat. Bagi teman-teman yang sudah absen, boleh nih ditulis di kolom chat, ketik sudah, atau beri reaction. Bagi teman-teman mungkin ada kendala mengenai absen, boleh nih tulis di kolom chat.
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Reval atas ilmunya yang sangat bermanfaat, serta kakak-kakak Kortim dan seluruh teman-teman Gunadarma Ayo yang telah hadir pada malam ini. Baik, karena sesi weekly class pada malam ini sudah selesai, sebelum kita tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Untuk itu, kepada seluruh peserta, untuk dapat menyalakan kameranya, yuk kita tunjukkan wajah semangatnya malam ini. Oke, boleh pose IO ya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, karena acara sudah selesai, bagi teman-teman yang sudah absen, silakan meninggalkan Zoom ini. Terima kasih.